Oke, sekarang kita masuk pada subbab 1.3 tentang subruang. Gitu ya. Pada pembelajaran aljabar linear, gitu ya, ketika Anda semester 2, aljabar linear elementer, gitu ya, di situ sudah dibahas terkait yang namanya subruang, begitu. Nah, ini muncul daripada suatu pertanyaan gini, kita punya V itu kan ruang vektor gitu ya, lapangan F. Nah, kita mau tanya kira-kira ada tidak ya, ada tidak gitu ya, suatu subhimpunan, ada tidak suatu subhimpunan V gitu ya, kita namakan W, sehingga W itu juga ruang vektor. Kira-kira ada tidak ya himpunan bagian dari V yang juga ruang vektor? Ya, dan ternyata ketika kita pelajari, kita menemukan bahwa ya ternyata ada gitu. Ya, yang paling jelas adalah ya himpunan yang isinya 0 gitu ya. Dan V itu sendiri gitu ya, itu adalah subhimpunan dari V yang juga ruang vektor. Nah, oleh karena itu ya orang mulai mendalami dan akhirnya masuk kepada yang namanya yaitu tadi suatu sub ruang vektor. Gitu ya. Oke, kita mulai definisi gitu ya. Singkatnya gitu ya. Misalkan kita punya V itu ruang vektor F gitu ya. Suatu subhimpunan V gitu ya. Kita namakan, saya tidak bilang ini ya. Yang pertama ini definisinya itu misalkan V itu suatu ruang vektor atas F, nah W itu adalah subruang dari V gitu ya, jika W itu subhimpunan V dan W itu ruang vektor F ya dengan operasi tambah dan kali yang sama dengan apa? Dengan si V. Seperti itu ya. Jadi subruang itu adalah ruang vektor. Tapi syaratnya yang kedua adalah subhimpunan dari ya si ruang vektor itu. Begitu. Operasinya apa? Operasinya sama, serupa dengan si ruang vektor. Begitu. Nah, sekarang gini, kita tahu kalau untuk menunjukkan ruang vektor, ya untuk menunjukkan W itu ruang vektor, gitu ya. Untuk menunjukkan W itu ruang vektor, maka ya perlu ditunjukkan gitu ya. Perlu ditunjukkan 8 sifat gitu. Tapi pertanyaannya bisa tidak diringkas? Ya, bisa tidak diringkas. Atau dengan kata lain, tidak harus semuanya begitu kita tunjukkan. Ternyata jawabannya bisa. Yakni dengan apa? Ya, dengan cara kalau kita lihat pada halaman 17 akan diberitahu kita hanya cukup menunjukkan apa? 4 sifat yang perlu kita tunjukkan. Nah, yang pertama adalah ini, gitu ya. Jadi untuk menunjukkan ruang vektor, kita cukup menunjukkan 4 sifat. Yang pertama apa? Untuk barang dua unsur, namakan X, Y di W, gitu ya. X tambah Y juga harus ada di W. Yang kedua, untuk setiap anggota W dan untuk setiap anggota lapangan, namakan F, A dikali X juga ada di W. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga,
W itu punya unsur identitas terhadap operasi tambah. Jadi atau kita bisa bilang ada nolnya W. Dan yang keempat adalah unsur inverse, gitu ya. Untuk setiap X anggota W, gitu ya, terdapat Y juga anggota W. Sehingga apa? X ditambah Y, gitu ya. X ditambah Y sama dengan 0W, itu anggota W. Seperti itu. Gitu ya. Karena apa? Kenapa hanya keempat ini? Nah, sekarang kita bahas dulu dari yang satu dan yang kedua. Gitu ya. Satu yang kedua, kenapa? Ini kan terkait sifat apa nih? Sifat penjumlahan dan perkalian tertutupnya. Nah, ingat operasi kita tahu apa? Contoh ya, misalkan kita gambarkan. Kita punya V. Gitu ya, ini V. V ini ruang vektor. Nah, W ini adalah bagian di dalam sini. Gitu ya. Nah, artinya apa? Ada sifat ruang vektor yang diwariskan pada si W, yaitu apa? Sifat warisan. Ada yang namanya sifat warisan. Apa yang pertama? Ya, satu, gitu ya, komutatif. Karena W anggota V. Semua di V itu komutatif karena apa? V ruang vektor. Jadi anggota W juga komutatif. Apalagi selain sifat satu? Selain sifat satu, sifat dua juga warisan. Apalagi sifat tiga belum tentu warisan. Sifat tiga bukan warisan. Kenapa? Gitu ya. Sifat tiga itu bukan warisan. Kenapa? Karena belum tentu nolnya si V, gitu ya, atau identitas terhadap operasi tambahnya V ada di W. Begitu. Begitu juga dengan sifat 4. Ya, sifat 4 kita tidak tahu. Karena apa? Unsur-unsur di W mungkin punya inverse, tapi inverse-nya belum tentu di W. Mungkin saja kalau kalian ambil X di sini, inverse-nya ada di luar sini. Itu bisa saja. Nah, jadi terus kemudian sifat yang kelima apa? Sama. Karena apa? Untuk setiap anggota V kalau dikali satunya lapangan tetap dirinya sendiri. Anggota W, anggota V. Jadi sifat yang kelima diwariskan. Bagaimana dengan 678? Diwariskan juga. Karena itu sifat ke-6, ke-7 dan ke-8 itu terkait sifat distributif terhadap sifat 7 dan 8 sifat distributif terhadap unsur di ruang vektor dan juga unsur di lapangan. Nah, itu warisan. Gitu ya. Begitu juga yang 6. Gitu ya. Tentang perkalian skala. Jadi, yang mana yang tidak diwariskan? Nah, dari itu adalah kedua ini. Kedua ini yang tertuang pada sifat 3 dan sifat 4. Nah, pertanyaannya kenapa yang pertama? Nah, ingat. V itu ruang vektor. Artinya apa? Kalau kita ambil dua unsur, kita namakan A dan B, maka A tambah B pasti ada di dalam V. Tapi, kalau saya ambil misalkan di sini U dan V, nah, pertanyaannya U tambah V ini kita tidak tahu di mana. Apakah di dalam V, di luar W, atau di dalam W. Itu jadi tanda tanya. Begitu ya. Jadi operasi tambahnya hanya berlaku di V, di W belum tentu. Begitu juga dengan operasi kali skalar. Berlaku di V iya, tapi di W belum tentu. Seperti itu ya. Jadi kita butuh menunjukkan 4 ini. Tapi nanti di teorema 1.3 gitu ya. Kalau Anda lihat, kalau kalian lihat, kita cukup tunjukkan apa? Kita cukup tunjukkan hanya 3 hal. Gitu ya, untuk menunjukkan suatu subhimpunan dari ruang vektor itu adalah sub ruang vektor. Kita lihat teorema 1.3 ya. Teorema 1.3 isinya apa? Kita bilang ya. Ini adalah
syarat perlu dan syarat cukup. Ingat ya, Anda jangan sampai lupa syarat perlu dan syarat cukup agar suatu subhimpunan itu menjadi subruang. Begitu. Jadi suatu subhimpunan menjadi subruang itu sudah diberikan syarat perlu dan syarat cukupnya. Begitu. Jadi yang pertama apa? Misalkan kita punya V itu ruang vektor. Terus kita punya W itu subset V. Nah, dia bilang W itu ruang di V jika dan hanya jika. Jadi setara. Kalau kita bilang subruang, maka kita cukup tunjukkan 3. Maka kita punya ketiga sifat ini. Gitu ya. Jika dan hanya jika apa? Memenuhi kesamaan berikut. Pertama apa? Yang pertama 0 ada di W. Yang kedua apa? X tambah Y anggota W untuk setiap X dan Y yang di W. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga C dikali X anggota W untuk setiap C dan untuk setiap anggota W. Jadi kita cukup tunjukkan apa? Punya identitas tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skala. Nah, sekarang pertanyaannya nolnya ini nol apa? Nol ini yang dimaksud adalah nolnya V. Jadi apa? Ternyata gitu ya. Nolnya si subruang juga sama dengan nolnya si ruang vektor. Begitu. Oke. Ini karena jika dan hanya jika, berarti kita perlu tunjukkan dua arah ya. Tapi salah satu arah sudah jelas. Yang pertama apa? Arah kiri ke kanan apa? Jika W ruang, maka memenuhi ketiga sifat. Ini sudah jelas. Karena subruang tadi ada 4 sifat yang diberikan kan berdasarkan definisi di atas gitu ya. Jadi dan memenuhi semua ini. Tapi ada satu yang belum memenuhi. Yaitu apa? Nolnya identitasnya si W sama dengan identitasnya si V. Begitu. Nah, untuk menunjukkan ini, itu juga sama menggunakan hukum apa? Pembatalan. Jadi, kita apa? Cukup menunjukkan apa? Itu menunjukkan 0V itu anggota W. Karena belum tentu. Kalau ruang vektor mungkin dia punya 0, tapi pertanyaannya nolnya sama tidak. Oke. Cukup cara menunjukkannya sama. Misalkan 0W itu ya anggota W. Gitu ya. 0W anggota W. Identitas di ruang vektor W ya. Karena W itu subruang, ruang vektor juga. Nah, perhatikan. Ambil barang unsur di W. Kita tahu apa? 0W kalau ditambah unsur itu namakan X, X juga. Tapi 0V ditambah X juga X. Karena apa? X itu juga anggota W. Anggota V. Ya. Karena apa? X juga anggota V. Berarti kita punya apa? Berarti akibatnya 0W ditambah X sama dengan 0V ditambah X. Untuk setiap apa? X anggota W. Berarti apa? Diperoleh apa? 0W. Ini berdasarkan apa?
teorema 1.1. Selesai. Ya. Yang 2 dan 3 sudah jelas, ruang vektor. Ya, itu operasinya sama. Seperti itu. Nah, sekarang kita tunjukkan arah sebaliknya. Kalau memenuhi ketiga sifat itu, yang lain memenuhi tidak. Yang pertama, kita harus beritahu apa? Perhatikan bahwa cukup apa? Cukup ditunjukkan apa? Ditunjukkan ini untuk setiap X anggota W dapat Y anggota W, sehingga apa? X tambah Y sama dengan 0V anggota W. Kita tunjukkan apa? Sifat inverse, karena yang lain sudah sama. Begitu ya, sifat inverse. Yang lain ingat, yang lain maksudnya sifat ketiga yang lain. Tadi ingat ya, sudah diringkas. Awalnya 4, awalnya ada banyak, 8, dan operasinya juga, ini jadi sisa 4. Nah, di teorema ini dijadikan ternyata yang inverse tidak perlu kita tunjukkan. Cukup ketiga ini. Oleh karena itu, kalau kita sudah punya tiga ini, untuk mencapai ruang vektor seperti pada definisi di atas, kita harus menunjukkan apa? Cukup menunjukkan sifat inverse-nya. Oke. Kita ambil barang X anggota W. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kalian masih ingat teorema, perhatikan teorema 1.2 bagian B, gitu ya. Terus pilih A-nya sama dengan satunya lapangan, maka apa? Dan berdasar sifat tertutup terhadap kali skalar, gitu ya. Bagian C boleh bilang apa itu? Min A dikali X sama dengan min AX, gitu ya. Jadi ya min 1 dikali X sama dengan min X, gitu ya. Yang ini adalah inverse dari X, dan ini juga anggota dari W, gitu ya. Artinya ya kita ambil sembarang X inverse-nya ada di W, berarti kesimpulannya apa? Ya sifat inverse berlaku pada W, gitu ya. Berarti kesimpulan terakhirnya apa? W itu subruang pada V. Seperti itu ya. Nah, begitu. Nah, terus kemudian diberikan juga ya, ada beberapa contoh di situ. Kalau kita lihat di situ ya, ada dikasih apa namanya, definisi tentang matriks simetri, matriks transpos, gitu ya. Kalau matriks simetri di situ ingat ya, kalau matriks simetri itu kalau transposnya adalah dirinya sendiri. Nah, di situ di sini mau ditunjukkan ya, kalau ini perhatikan. Misalkan kita punya dikasih contoh. Di sini dikasih contohnya matriks simetri itu juga ya. Kalau Anda perhatikan ya, kalau V-nya kita bilang matriks berukuran n kali n,
terus dengan lapangannya F, matriks MN F kali F itu apa? MN kali F dengan MN kali N dengan entry F itu adalah ini ya, matriks A gitu ya, yang entry-nya itu ukurannya N kali N gitu ya, dimana gitu ya, setiap entry-nya itu anggota Nah, perhatikan kalau saya buat W itu adalah himpunan matriks anggota itu ya V, di mana B transpos B ya ya. Nah, maka W itu juga W itu adalah apa? Ruang V. Oke, perhatikan. Jadi kita punya V-nya itu adalah himpunan matriks persegi ukuran N kali N dengan entry-nya itu lapangan. Terus kemudian W itu kita buat himpunan anggota dari V, di mana kalau ditranspos jadinya diri sendiri, atau B itu matriks simetri. Kita bisa katakan seperti itu ya. Ini saya hapus gitu ya. Di mana B-nya itu simetri. Maka si W itu adalah pasti subruang dari V. Berarti kita cukup menunjukkan apa? 3 hal. Bukti. Ya, kita pakai teorema 1.3. Maka kita cukup menunjukkan apa? Cukup menunjukkan 3 hal. Nah, yang pertama, kita ambil sebarang unsur. Kita tunjukkan kalau apa? 0. 0-nya V, gitu ya, ada di W. Nah, perhatikan. 0-nya V itu apa? Ya pasti matriks yang entry-nya 0 semua. 0-nya yang mana? 0-nya si lapangan. Nah, perhatikan 0V kalau kita transpos, kan jadinya apa? Ya tetap 0V. Berarti ini pasti anggota W. Karena berarti kita punya apa? 0V, karena 0V itu matriks simetri. Terusnya ada. Berarti yang A sudah beres. Kita sudah berhasil menunjukkan ya. Nah, yang B sekarang kita tunjukkan apa? Tertutup terhadap, kalau kita lihat lagi apa itu yang B. Oke, tertutup terhadap penjumlahan. Sekarang kita ambil barang 2 unsur. Anggota W. Nah, perhatikan. Berarti kita punya ya X transpos sama dengan X dan Y transpos itu sama dengan Y. Maka apa yang terjadi dengan X tambah Y? Perhatikan. Perhatikan. X tambah Y kalau ditranspos berdasarkan sifat matriks apa? Ini X transpos ditambah Y transpos. X transpos apa? X. Y transpos apa? Y. Berarti karena X tambah Y ditranspos dengan X tambah Y, ini apa? X tambah Y anggota W tertutup terhadap jumlah. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian skalar? Coba ya. Ambil sebarang anggota lapangan, gitu ya. Dan saya bilang ini anggota W, gitu Y. Gitu ya. Saya tahu apa? Y transpos sama dengan Y. Nah, sekarang kalau C saya kalikan Y, kalau saya transpos, jadi nggak sama dengan CY. Jadi nggak sama dengan dirinya sendiri. Ingat, itu syaratnya. Syarat tertutup. Karena apa? Kalau tertutup artinya kalau kenapa kita harus transposkan? Karena anggota pada himpunan W itu adalah anggota yang matriksnya apa? Simetri. Jadi cara memeriksa, kalau kita kalikan C pada matriks Y, masih ada di W. Tidak adalah kita cek. Kalau kita transpos, masih tetap dirinya sendiri atau tidak. Nah, sekarang C kali Y ditranspos itu sama dengan apa ya? C dikali Y transpos. Dan kita tahu Y transpos itu Y.
Maka kita punya apa? C kali W anggota W. Dari A, B, dan C kita peroleh apa? W itu subruang. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Oke, untuk contoh selanjutnya contoh dan teorema yang terakhir saya akan berikan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.